Tiba-tiba, piur, sesuatu ikut terjebur ke dalamnya. Astaga, itu kepala buntung yang kami lihat tadi malam. Kepala itu mengambang di atas permukaan air bak dengan wajah yang masih menyeramkan sambil terus mengeluarkan suara. Toke, toke, toke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur jejak misteri ID. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Maklum, sekarang lagi perubahan pancaroba. Jaga kesehatan kalian. Dan Mamang doakan juga kalian supaya dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Mang Abe yang akan berbagi kisah horor. Malam ini Mamang ingin berbagi kisah horor yang berjudul Teror Kepala Buntung. Nah, dulur jejak misteri ID tadi sudah lihat sekilas. Jadi, Mamang yakin kalian pasti ngeri dong. Makanya, kalau denger toke, kalian harus hati-hati. Baiklah, Mamang ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu dong. Untuk dulur-dulur jejak misteri ID yang punya kisah horor, kisah mistis dan ingin di-share, ingin dibagikan, kalian bisa kirim tulisan kalian ke email di bawah ini. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita buka kisah horor malam ini. Horror story dimulai. Ini adalah cerita menyeramkan di masa kecilku dulu. Aku tinggal di daerah Cikadut, Cimenyan, Bandung waktu itu. Aku baru berusia 10 tahun. Dan daerah Cikadut belum seramai sekarang. Hanya ada bukit-bukit kosong yang sedang digarap untuk menjadi perumahan. Ya, daerah itu pun salah satu termasuk kawasan pekuburan yang sangat besar. Aku tinggal di sebuah rumah kecil bersama ayah, ibu, dan adikku. Hanya saja ayah jarang pulang ke rumah karena beliau waktu itu masih bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Ayah pulangnya sebulan sekali. Jadi di rumah seringkali hanya ada kami bertiga. Di belakang rumahku ada hamparan sawah dan rumah-rumah lain yang jaraknya cukup berjauhan. Halaman rumah kami pun masih berupa lahan-lahan kosong yang dipenuhi belukar dan pohon pisang. Hampir setiap sore kami suka menabur garam untuk mencegah ular sawah masuk ke rumah. Pada masa itu, menurut orang banyak, daerah Cikadut terkesan angker karena dekat dengan sebuah pemakaman dan krematorium. Aku pun di rumah pernah mengalami kejadian yang sangat seram. Tapi aku yang saat itu masih kecil belum mengerti dan peduli dengan semua itu. Waktu itu aku baru saja pulang dari sekolah dan melihat ibu sedang tidur bersama adikku yang masih bayi di kamar.
Suasana rumah otomatis menjadi sepi. Tanpa mengganggu tidur mereka, aku langsung berniat mandi. Karena setelah sekolah, aku langsung belajar mengaji. Saat itu, kamar mandi rumahku masih menggunakan sumur. Dan bedengnya hanya beratapkan genting dan seng. Ketika aku masuk, aku melihat ternyata bak sudah terisi air. Dengan senang, aku mandi dari bak yang mungkin memang disiapkan oleh ibu. Dan ketika aku sedang mandi, tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh suara benda jatuh di dalam sumur. Bunyinya sangat keras. Suara itu juga disertai semacam jeritan seram. Bukan jeritan manusia. Aku tidak dapat memastikan suara apa itu. Aku yang terkejut langsung teriak ketakutan. Ibuku terbangun dan dengan panik buru-buru ke kamar mandi. "Kenapa, Neng? Kamu jatuh?" Ibu sampai kaget. Tanya ibuku cemas. Aku menangis sekencangnya dan langsung memeluk ibu. Sambil menangis, aku menunjuk ke arah sumur dan aku bilang ada binatang jatuh ke dalam sana. Ibu langsung berjinjit dan melihat ke dalam sumur, tapi tidak menemukan apa-apa. Setelah menenangkan diri dan mengeringkan badan, tiba-tiba para tetangga berdatangan ke rumahku. Ibuku kebingungan menghadapi gerombolan orang yang tiba-tiba muncul. Mereka berdatangan karena mendengar dentuman keras dari rumahku. Sambil menenangkan warga, ibu bilang bahwa ada genting yang jatuh ke dalam sumur. Padahal, jika dipikir menggunakan logika, mana mungkin genting jatuh bunyinya sampai menghebohkan warga satu RT. Singkat cerita, siang itu aku tetap pergi mengaji dan baru pulang setelah asyar. Malamnya, adikku sudah tertidur pulas ketika aku sedang mengerjakan PR bersama ibu dalam keheningan malam. Dalam keheningan malam, terdengar suara gaduh seperti suara yang tadi siang kami dengar. Ya, dari arah kamar mandi. Aku berpandangan dengan ibu. Lalu, ibu bangkit dari tempat duduknya dan langsung menuju ke kamar mandi. Perlahan, aku melihat ibu mengintip dari balik pintu kayu kamar mandi. Tiba-tiba, dia menutup pintu kamar mandi dengan cepat dan berdiri dengan wajah yang pucat. Ibu menghampiriku sambil mengelus dada dan mengucapkan istighfar berkali-kali. Aku tanya, "Ada apa?" Ibu hanya diam dan menyuruhku masuk ke dalam kamar. Sambil berjalan ke kamar, aku melihat ibu menggendong adikku dengan terburu-buru dan mengunci pintu kamar. Aku masih bertanya kepada ibu, namun ibu hanya menyuruhku untuk cepat tidur dan akhirnya aku pun tertidur pulas. Sampai tengah malam,
Aku terbangun dan kulihat ibu masih tertidur pulas. Aku gosok mataku dan membenarkan posisi tidur. Posisi badan ini sedikit menindih kaki adikku. Lalu aku bergerak memajukan posisi. Sambil menunggu tertidur lagi, aku mendengar suara tokek dari luar. Suara binatang melata itu muncul dari balik jendela kaca. Bunyinya berulang-ulang dan sangat mengganggu, membuatku tidak bisa tidur lagi dan sedikit takut. Akhirnya aku putuskan untuk membangunkan ibu. Bu, ibu, ada tokek di luar. Aku takut, ucapku. Ibuku bangun dengan setengah sadar, lalu mengambil sapu lidi yang ada di pinggir kasur. Kemudian, setengah berdiri, ibuku menyibak tirai merah yang menutupi jendela. Dan ketika tirai itu tersibak, astaga, Bu, Ibu, itu apa? Itu apa, Bu? Teriakku panik. Badan ibuku terlihat seperti kaku seketika. Aku pun demikian. Tanganku mencengkram lengan ibu dengan kuat. Yang kami lihat saat itu adalah pemandangan yang sangat menyeramkan dari luar jendela. Di balik jendela, sesosok wajah menyeramkan menempel. Mukanya berwarna putih pucat, dengan rambut yang berantakan, mulutnya lebar dan lidahnya menjulur seperti ular. Matanya besar dan wajah itu mengeluarkan suara menyeramkan seperti suara binatang yang sering kami dengar sebelumnya. Seperti suara tokek, tapi lebih keras dan seram. Kami dapat melihat kepala itu bergoyang, melenggok ke kanan dan ke kiri sambil mengeluarkan suara aneh itu. Kepala itu perlahan bergerak hingga ternyata wajah tersebut hanyalah sebuah kepala yang melayang-layang. Astaga, aku menangis ketakutan sambil memeluk ibu. Dan ibu segera menutup gorden jendela kamar kami, sekaligus menutup badan kami semua dengan selimut. Dalam gelap, aku lihat ibu menitikkan air matanya. Aku yakin saat itu dia pasti sangat ketakutan. Dengan bibir yang gemetar dan suara parau, dia melafalkan doa. Sampai akhirnya kami tertidur karena kelelahan dari rasa takut itu. Kami pun terbangun dalam posisi berpelukan. Ibu mengelus rambutku sambil meyakinkan bahwa semua sudah berakhir. Aku diajaknya mandi atau hanya sekedar cuci muka untuk bersiap ke sekolah. Di dalam kamar mandi, ibu langsung menyambar ember yang menggantung di atas sumur. Sambil menimba air, ibu terus berkata agar jangan pernah takut, karena kita adalah orang benar dan beriman. Aku yang menangis lagi karena teringat kejadian semalam. Sepertinya
membuat ibu sedikit kesal. Akhirnya ibu bilang kalau hantu kepala buntung itu sudah pergi. Sayangnya ibu tidak bisa menenangkanku. Dengan kesal, ibu menarik ember dari dalam sumur. Ketika menuangkan airnya ke dalam bak, tiba-tiba piur, sesuatu ikut terjebur ke dalamnya. Astaga, itu kepala buntung yang kami lihat tadi malam. Kepala itu mengambang di atas permukaan air bak dengan wajah yang masih menyeramkan sambil terus mengeluarkan suara. Toke, toke, toke. Tidak lama sejak kejadian itu, setelah kami melapor kepada ayah, kami sekeluarga pindah dari daerah Cikadut. Tidak lama sejak kejadian itu, kami melapor kepada ayah. Kami sekeluarga pindah dari daerah Cikadut. Setelah kami pindah, rumah itu dirobohkan dan menjadi sawah kembali. Pada saat proses perobohan, sebuah misteri terkuak. Katanya dari bekas sumur kamar mandi itu ditemukan tulang belulang manusia tanpa kepala. Sampai sekarang tidak diketahui jasad siapa itu atau di mana posisi tengkorak kepalanya. Mungkin wajah yang kami lihat itulah kepalanya. Dan mungkin juga kepala itu sampai sekarang masih berkeliaran. Tidak ada yang pernah tahu. Nah, itulah kisah horor, kisah mistis pada malam ini yang bisa Mamang berikan kepada kalian. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe dulu dong channel ini. Biar Mamang makin semangat untuk berbagi kisah-kisah horor, kisah mistis, dan kisah-kisah misteri kepada kalian. Oke, Mamang cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran pada kisah yang tadi sudah Mamang ceritakan. Mamang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horror Story di tuh.